Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kekerasan dan solusi. Kekerasan adalah bentuk suatu tindakan mencegah ataupun mengantisipasi suatu pelanggaran yang memang membahayakan stabilitas ataupun keamanan suatu negara. Poin-poin tentang kekerasan itu dibagi-bagi, dan salah satu poinnya yaitu legitimate state violence atau kekerasan negara yang sah. Kekerasan negara yang sah adalah bentuk dari pengamanan ataupun pengawasan suatu negara terhadap zona-zona yang ia klaim secara internasional. Dalam arti di sini yaitu bahwa aparatur-aparatur negara melakukan suatu tindakan terhadap masyarakat yang masih berpegang teguh ataupun yang masih berlandaskan tentang konstitusi, dan pelanggarannya pun dan antisipasi pelanggarannya pun tidak terlalu predator ataupun barbar lah dalam arti ini. Terus yang kedua yaitu ada illegitimate state of violence ataupun kekerasan yang negara yang tidak sah. Kekerasan negara yang tidak sah ini merupakan bentuk dari antisipasi negara, tetapi di sini ada nilai minusnya yaitu selalu bertentangan dengan masyarakat ataupun selalu bertentangan dengan HAM. Entah bentuk tindakannya yang keras ataupun caranya yang salah, tetapi sama-sama keduanya yaitu yang legal ataupun yang ilegal tujuannya sama, yaitu untuk menjaga stabilitas masyarakat, stabilitas negara ataupun mengantisipasi kecacadan dalam suatu negara. Terima kasih. Di sini saya akan menerangkan tentang kekerasan negara yang sah. Penggunaan atau ancaman kekerasan adalah hal yang lumrah oleh negara dan memang pengguna kekerasan yang sah dan satu-satunya secara luas dilihat sebagai salah satu kriteria keberhasilan kenegaraan. Masalah krisis dan perdebatan menjadi lebih terpecah berkisar pada legitimasi aktor negara dan non-negara. Negara mengklaim monopoli atas penggunaan yang sah dari kekerasan sebagai modal utama. Ipso facto menyatakan menyangkal penggunaan kekerasan untuk aktor non-negara dan berwajiban untuk menganggap penggunaan kekerasan seperti itu sebagai tidak sah secara prima facie. Delegitimasi kekerasan non-negara ini terkadang dibantu oleh metode yang digunakan oleh aktor non-negara, biasanya sebagai akibat dari keterbatasan kapasitas mereka. Seperti halnya negara yang mengklaim legitimasi atas dasar kenegaraan mereka, aktor non-negara juga dapat memiliki klaim yang mereka dianggap sah. Dalam menegaskan klaim ini sebagai tanggapan atas kekerasan yang terkait dengan negara atau negara lainnya. Kekerasan non-negara yang sah. Penggunaan atau ancaman kekerasan adalah hal yang lumrah oleh negara. Dan memang penggunaan kekerasan yang sah dan satu-satunya secara luas dilihat sebagai salah satu kriteria keberhasilan kenegaraan. Masalah kritis dan perdebatan menjadi lebih terpecah, berkisar pada legitimasi aktor negara dan non-negara. Negara mengklaim monopoli atas penggunaan yang sah dari kekerasan sebagai modal utama. Ipso facto menyatakan menyangkal penggunaan kekerasan untuk aktor non-negara dan berkewajiban untuk menganggap penggunaan kekerasan seperti itu sebagai tidak sah secara prima facie. Mendelegitimasi kekerasan non-negara ini terkadang dibantu oleh metode yang digunakan oleh aktor non-negara, biasanya sebagai akibat dari keterbatasan kapasitas mereka. Seperti yang dikatakan seorang pemimpin separatis bersenjata Front Pembebasan Nasional Aljazair dan berkata, "Beri kami bom pesawat Anda dan Anda dapat memiliki keranjang bom kami." Bom yang dikirim Saya akan menjelaskan tentang resolusi konflik. Sudah jelas bahwa pembunuhan, penghancuran, resepsi, dan ketakutan, bahan utama perang, adalah antitesis dari perkembangan politik. Pelaksanaan program pembangunan dalam bentuk apapun sulit dan seringkali tidak mungkin di zona perang sementara. Kondisi politik yang diperlukan untuk penuntutan perang memerlukan pembatasan terbesar
pada kebebasan pribadi dan sosial. Solusi yang paling diinginkan untuk konflik adalah menghilangkan kondisi yang membuatnya lebih mungkin terjadi, yang seperti disebutkan mengacu pada kelangkaan dalam pengertian ekonomi sederhana. Meskipun tidak ada hubungan struktural absolut antara kemiskinan dan konflik, ada rasio terhubungan yang tinggi. Dan tampaknya kemiskinan tidak hanya menciptakan keputusan yang dapat menyebabkan konflik, tetapi juga kelemahan sosial umum yang menyertai banyak kemiskinan juga cenderung mendorong konflik. Misalnya, tatanan global lebih mungkin dipertahankan dan potensi perang berkurang melalui penurunan daripada peningkatan disparitas material seperti yang ditunjukkan oleh bukti konflik. Di sini saya akan menjelaskan sedikit poin-poin penting dari The Resolution of Conflict. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik sebagai berikut, yaitu melakukan pembangunan, terutama di bidang politik, kemudian menghapus kondisi yang buruk menjadi lebih baik. Dalam ekonomi sederhana tidak ada hubungan struktural absolut antara kemiskinan dan konflik. Namun, pada kenyataannya, kemiskinan tidak hanya menciptakan keputusasaan yang dapat menyebabkan konflik, tetapi kelemahan umum sosial yang menyertai banyak kemiskinan. Alasan kuat untuk menegosiasi. Alasan paling jelas, sederhana, dan kuat bagi para pihak untuk bernegosiasi adalah adanya konflik yang selalu merusak, biasanya konflik yang saling menguntungkan dan jarang menghasilkan pemenang yang jelas. Penyelesaian yang dinegosiasikan umumnya menghindari hasil dari pemenang yang mengambil semua dari konflik yang terjadi. Sementara itu, kondisi untuk negosiasi mungkin menguntungkan atau tidak menguntungkan. Bagaimana caranya hubungan politik ditangani dengan baik di dalam maupun sebagai konteks untuk proses negosiasi. Intervensi eksternal untuk mengakhiri konflik. Ada kalanya ada keinginan untuk mengakhiri konflik tetapi ada yang kurang kapasitas untuk melakukannya. Mungkin pemerintah yang diakui tidak memiliki kapasitas untuk memaksa pihak yang bertikai atau pihak lain untuk bernegosiasi. Atau juga pemerintah yang bersangkutan mungkin telah kehilangan legitimasi dan intervensi eksternal dicari oleh pihak non-negara yang mengklaim untuk melegitimasi dan dianggap lebih besar oleh komunitas internasional atau lebih signifikan dari bagian lainnya. Undangan ke badan eksternal oleh yang sah atau diakui otoritas dalam negara biasanya merupakan kriteria yang digunakan untuk melakukan intervensi. Namun mungkin juga Dewan Keamanan PBB untuk menyetujui tanggapan resolusi yang mendukung intervensi sepihak, biasanya yaitu kemanusiaan, atau untuk memelihara atau memulihkan perdamaian dan keamanan internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang perang atau damai. Perang dan bentuk konflik lainnya menurut definisi bersifat merusak secara material dan seringkali menghasilkan akibat yang negatif. Ini paling tidak karena perang memiliki logika internal untuk bertahan hidup dengan biaya berapapun, yang pada gilirannya dapat berarti rasionalisasi tingkat kematian atau kehancuran. Ada banyak hal serupa yang menunjukkan bahwa perdamaian memang menghasilkan keperbedaan yang substansial, tetapi pilihan untuk perang dan perdamaian seringkali tidak sederhana atau selalu tersedia.